Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Albertus Ridho Aryadi dengan NPM 224111061. Di video ini saya akan membahas tentang manajemen piutang. Alasan perusahaan melakukan penjualan secara kredit. Yang pertama, meningkatkan penjualan. Yang kedua, perusahaan memiliki kapasitas produksi yang menganggur. Yang ketiga, persaingan pasar. Biaya dan manfaat kredit. Biaya yaitu langsung penagihan piutang. Yang kedua, tidak langsung atau kerugian akibat piutang tidak tertagih. Manfaat peningkatan penjualan atau peningkatan laba. Biaya dan manfaat kredit. Memiliki piutang usaha memang mengandung biaya atau biaya penghapusan piutang, biaya pengumpulan piutang, biaya administrasi, biaya sumber dana. Tetapi biaya yang terkandung dalam piutang akan diimbangi dengan adanya penjaminan kredit yang meningkatkan penjualan. Kebijakan kredit yang optimal adalah yang dapat menyeimbangkan besaran biaya dan manfaat piutang usaha. Faktor yang mempengaruhi besarnya piutang. Yang pertama, volume penjualan kredit. Semakin besar volume penjualan kredit, makin besar investasi yang tertanam dalam piutang. 2. Syarat pembayaran atau termin. Semakin lama masa kredit, semakin besar investasinya atau 5/10 N/60. 3. Ketentuan tentang pembatasan kredit. Batasan kredit dapat berupa A. Kuantitatif atau plafon kredit atau limit jumlah kredit. Semakin besar plafon kredit per pelanggan, makin besar investasi yang diperlukan. Dan kualitatif atau selektif terhadap pelanggan kredit. Makin ketat seleksi akan semakin memperkecil investasi dalam piutang. Faktor yang mempengaruhi besarnya piutang. 4. Kebijakan pengumpulan piutang. Pengumpulan piutang dapat bersifat aktif atau debt collector. Pengumpulan piutang lebih tepat waktu, tetapi belum perlu tambahan biaya pengumpulan piutang atau pasif, yaitu keyakinan bahwa debitur menepati janji, maka resiko tertunggaknya piutang lebih besar. 5. Kebiasaan membayar dari para pelanggan. Apabila sebagian besar pelanggan membayar pada masa diskon atau termin 2/10 N/30, maka membutuhkan investasi lebih kecil. Tetapi jika pelanggan membayar pada hari ke-30 atau bahkan menunggak, perlu investasi yang besar. Penilaian kredit. Resiko kredit adalah resiko tidak terbayarnya kredit yang telah diberikan kepada para langganan. Oleh karena itu, banyak perusahaan yang berusaha mengurangi risiko kredit dengan memperhatikan 5C atau 7P sebelum memberikan persetujuan kredit. Aspek penilaian kredit 7P. Yang pertama ada personality, purpose, prospect, payment, profitability, protection, party. 5C, karakter, capacity, capital, collateral, condition of economic. 7P. Yang pertama yaitu personality. Bank mencari data tentang kepribadian calon debitur sebagai riwayat hidupnya, kelahiran, pendidikan, pengalaman, usaha atau pekerjaan, dan sebagainya. Hobi, keadaan keluarga, istri, anak, social standing atau pergaulan dalam masyarakat, serta bagaimana pendapat masyarakat tentang diri si peminjam.
serta hal-hal lain yang erat hubungannya dengan kepribadian si peminjam. 2. Purpose. Mencari data tentang tujuan dan keperluan penggunaan kredit. Apakah akan digunakannya untuk berdagang, atau untuk membeli rumah, atau untuk tujuan lainnya. 3. Prospek. Yang dimaksud dengan prospek adalah harapan masa depan dari bidang usaha atau kegiatan usaha si peminjam. Ini dapat diketahui dari perkembangan usaha peminjam selama beberapa bulan atau tahun. Perkembangan keadaan ekonomi perdagangan, keadaan ekonomi atau perdagangan sektor usaha si peminjam, keuangan perusahaan yang dibuat dari earning power atau kekuatan pendapatan, masa lalu dan perkiraan masa mendatang. Yang keempat, payment. Mengetahui bagaimana perkiraan pembayaran kembali pinjaman yang akan diberikan. Hal ini dapat diperoleh dari perhitungan tentang prospek, kelancaran, penjualan, dan pendapat sehingga dapat diperkirakan kemampuan pengembalian pinjaman ditinjau dari waktu serta jumlah pengembaliannya. Profitability. Menilai berapa tingkat keuntungan yang akan diraih calon debitur. Bagaimana polanya? Apakah makin lama, makin besar, atau sebaliknya? 6. Protection. Menilai bagaimana calon debitur melindungi usaha dan mendapatkan perlindungan usaha. Apakah dalam bentuk jaminan, barang, orang, atau asuransi? 7. Party. Bertujuan mengklasifikasi calon debitur berdasarkan modal, loyalitas, dan karakternya. Pengklasifikasian ini akan menentukan perlakuan bank dalam pemberian fasilitas kredit untuk kelayakan pelanggan. 1. Karakter. Berkaitan dengan niat pelanggan untuk memenuhi kewajibannya. 2. Capacity. Berkaitan dengan kemampuan pelanggan untuk memenuhi kewajibannya sehubungan dengan kredit yang diterima. 3. Capital. Berkaitan dengan kemampuan pelanggan untuk menyediakan modal sendiri. 4. Collateral. Berkaitan dengan jaminan yang disediakan pelanggan jika gagal memenuhi kewajibannya. 5. Conditional. Kondisi ekonomi secara umum yang memegangi bisnis pelanggan. Syarat penjualan secara kredit. Jangka waktu kredit, potongan tunai, periode potongan, jenis kredit. Berbeda antar industri yang berbeda. Notes 2/10 N/60. Artinya, pelanggan mempunyai jangka waktu 60 hari sejak tanggal transaksi dilakukan untuk melunasi semua hutangnya. Akan tetapi, jika pembayaran dilakukan dalam waktu 10 hari, pelanggan mendapatkan potongan tunai sebesar 2%. Apabila pelanggan membeli barang senilai 1 juta dengan syarat penjualan 2/10 net 60, pelanggan mempunyai pilihan untuk membayar dalam 10 hari sebesar 1 juta dikali 1 min 0,02 yaitu 980, atau membayar 1 juta dalam waktu 60 hari. Jangka waktu kredit adalah waktu saat penjualan dilakukan sampai dengan pelanggan harus melunasi semua hutangnya. Jangka waktu kredit umumnya 30 hari sampai 120 hari. Tanggal nota awal periode kredit, tanggal saat barang dikirim, bukan tanggal saat barang diterima oleh pembeli. Seasonal dating dipakai untuk mendorong penjualan barang-barang musiman ketika tidak musimnya. Dalam hal ini, barang dikirim lebih dahulu, tetapi invoice diberi tanggal setelah itu. Misalnya, barang dikirim bulan Januari dengan syarat 2/10 net 30. Invoice diberi tanggal 1 Mei saat dimulainya jangka waktu kredit.
Cara ini dapat mendorong pelanggan memesan barang-barang lebih awal. Sekian video dari saya ucapkan terima kasih.